Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Naufal Atalah dengan NIM 190600121 dengan jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendugaan statistik dengan mata kuliah Statistika Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Baiklah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang bab 12, yaitu teori pendugaan statistik. Baiklah, yang pertama saya akan jelaskan tentang penduga tunggal sebagai fungsi unsur populasi. Untuk mencari penduga tunggal sebagai fungsi unsur populasi dapat digunakan rumus rata-rata atau standar deviasi sama dengan F X1 X2 di mana rata-rata sama dengan setengah N A aksen dikali SI, dan standar deviasi sama dengan 1/N dikurang 1 dikali A aksen dikali X1 dikurang X2. Selanjutnya ada sifat-sifat penduga. Sifat-sifat penduga yang pertama, penduga tidak bias. Penduga tidak bias dikatakan tidak bias dalam sampel random yang berasal dari populasi rata-rata atau nilai harapan atau expected value dari statistik sampel sama dengan parameter populasi atau dapat dilambangkan dengan E dan kurang X. Baiklah, sifat-sifat penduga yang lainnya yaitu penduga efisien, di mana penduga yang efisien atau efisiensi estimator adalah penduga yang tidak bias dan mempunyai varians terkecil dari penduga-penduga lainnya. Selanjutnya penduga konsisten, yaitu penduga yang konsisten atau konsisten estimator adalah nilai dugaan X yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel. Selanjutnya kita bahas yaitu tentang definisi pendugaan interval. Arti dari pendugaan interval itu sendiri adalah suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi yang berada. Untuk mencari interval pendugaan dapat dimasukkan dengan rumus yaitu buka kurung S dikurang ZSX kecil dari P kecil dari S ditambah ZSX tutup kurung sama dengan C. Di mana S itu sendiri yaitu statistik yang merupakan pendugaan parameter populasi. P yaitu parameter populasi yang tidak diketahui. SX standar deviasi distribusi sampel statistik. Z suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan interval. Nilai Z itu sendiri diperoleh dari tabel luas di bawah kurva normal. Selanjutnya yaitu C atau probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktek sudah ditentukan lebih dahulu. Yang S dikurang ZSX adalah nilai batas bawah keyakinan. Selanjutnya S tambah ZSX nilai batas atas keyakinan. Teori pendugaan statistik, contoh menemukan jumlah sampel di setiap stratum. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk populasi yang tidak terbatas, N kecil per N besar kurang dari 0,05. Yang kedua, untuk populasi yang terbatas,
dan N kecil per N besar besar dari 0,05. Selanjutnya contoh interval keyakinan rata-rata hitung. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung bisa dirumuskan sebagai x-aksen kurang lebih ZA per 2S per akar dari N. Untuk populasi yang terbatas, faktor koreksi menjadi akar dari N besar dikurang N kecil atau N besar dikurang 1. Nilai x-aksen merupakan rata-rata dari sampel, sedangkan nilai Z untuk beberapa nilai C dapat disajikan dengan tabel sebagai berikut. Selanjutnya, contoh interval keyakinan rata-rata hitung berdasarkan pada nilai Z dan dirumuskan bahwa N kecil besar dari 30. Maka dapat disusun interval beberapa keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, interval keyakinan 99% x-aksen kurang lebih 2,58 S per akar dari N. Yang kedua, interval keyakinan 98% x-aksen kurang lebih 2,33 S per akar dari N. Selanjutnya ketiga, interval keyakinan 95% itu x-aksen kurang lebih 1,96 S per akar dari N. Yang keempat, interval keyakinan 90% yaitu x-aksen kurang lebih 1,65 S per akar dari N. Yang kelima, interval keyakinan 85% x-aksen kurang lebih 1,44 S per akar dari N. Yang keenam, interval keyakinan 95% yaitu x-aksen kurang lebih 1,28 S per akar dari N. Selanjutnya dari berikut ini adalah contoh interval keyakinan rata-rata hitung. Selanjutnya yaitu skema proses interval keyakinan. Pada skema ini pertama-tama kita memulai identifikasi masalah. Setelah masalah identifikasi, kita menentukan sampel rata-rata. Setelah menentukan sampel rata-rata, kita dapat menentukan 3 hasil, yaitu populasi tidak terbatas, yang kedua menentukan keyakinan, dan yang ketiga populasi terbatas. Selanjutnya, distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui. Untuk mencari distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui, dapat digunakan rumus sebagai berikut, seperti yang sudah ada di gambar. Selanjutnya, distribusi normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Yang berikut yaitu dengan rumus Sx sama dengan S per akar dari N. Selanjutnya standar error untuk populasi yang terbatas dan N per N besar dari 0,05, yaitu Sx sama dengan S per akar dari N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Selanjutnya distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi populasi yang tidak diketahui. Dapat digunakan dengan rumus rata-rata IT A setengah 2 S per X kecil dari T kecil dari F ditambah A per 2X, yang dimana X itu sama dengan rata-rata dari sampel, T
T A per 2 nilai T dari tingkat kepercayaan A V sama dengan rata-rata populasi yang diduga, XX standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, C tingkat keyakinan, yang A 1 dikurang C. Yang selanjutnya kita bahas adalah standar deviasi proporsi sampel. Untuk populasi yang tidak terbatas, dapat digunakan rumus SP sama dengan akar P dikurang 1 kurang P per N kurang 1 dikali N besar kurang N kecil per N dikurang 1. Untuk populasi yang terbatas, dapat digunakan rumus SP sama dengan akar P dalam kurung dikurang P per N dikurang 1. Untuk mencari bentuk pendugaan proporsi populasi dirumuskan sebagai berikut. Probabilitas sama dengan P dikurang Z A per 2 SP kecil dari P kecil ditambah Z A per 2 dikali SP tutup kurung. Yaitu dengan penjelasan P itu sebagai proporsi sampel, ZA per 2 yaitu nilai Z dari tingkat keyakinan A, P proporsi populasi yang diduga, yang SP kecil standar error atau kesalahan dari proporsi, yang C tingkat keyakinan, dan A 1 dikurang C. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang interval keyakinan untuk yaitu apabila standar deviasi dari populasi tidak ada, maka dapat diduga dengan standar deviasi sampel yaitu S X1 dikurang X2 sama dengan akar dari S kuadrat dikali S kuadrat dikali 1 per N1 ditambah S kuadrat X2 per N2, di mana X1 dikurang X2 yaitu standar error selisih rata-rata populasi, SX1 dikurang X2 yaitu standar error selisih rata-rata. Selanjutnya SX dikali SX1 yaitu standar deviasi sampel dari dua populasi. Selanjutnya N1 dan N2 yaitu jumlah sampel setiap populasi. Selanjutnya interval keyakinan untuk selisih proporsi, di mana standar error dari nilai selisih proporsi adalah S P1 dikurang P2 sama dengan akar dari P1 dalam kurung dalam kurung 1 dikurang P1 tutup kurung per N1 dikurang 1 ditambah P2 dalam kurung 1 dikurang P2 tutup kurung per N2 dikurang 1, di mana dapat dijelaskan P1 dan P2 yaitu proporsi sampel dari dua populasi, SP1 dan SP2 yaitu standar error selisih proporsi dari dua populasi. Selanjutnya N1 dan N2 yaitu jumlah sampel setiap populasi. Selanjutnya yaitu ada faktor ukuran sampel. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampel ada 3, yaitu tingkat keyakinan yang dipilih, yang kedua kesalahan maksimum yang diperbolehkan, yang ketiga variasi dari populasi. Adapun rumus jumlah sampel untuk menduga rata-rata populasi yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut dengan rumus N sama dengan dalam kurung Z A per 2 dikali populasi tutup kurung per sigma kuadrat. Baiklah, sekian hasil
presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang jelas atau ada materi yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.